Yang saya tanya anak muda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu juru selamat yang utusan dari Allah. Tuhan juga? Ya, dia juru selamat kami, Pak. Dialah yang menyampaikan doa kami ke Allah Bapa. Dia sosmed lagi merambah, kemudian hampir semua generasi, ya, generasi yang sudah bukan lagi milenial bahkan. Itu disebabkan karena kami membentengi umat kami, dalam hal ini generasi Islam khususnya, dari ajaran setan. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sedangkan di dalam kitab saudara jelas di Markus 16 nomor 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti perintah Markus 16 nomor 15 ini memberitakan ajaran makan semua makanan yang haram kepada umat Islam juga. Jadi Anda harus memahami, di agama Anda itu sekiranya bisa, saya ulang, sekiranya bisa di agama Anda itu kapal selam bisa direbus, kapal selam juga Anda makan. Itu di mana Tuhan mengajarkan itu? Saya kasih clue-nya. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka ingin melakukan persembahan korban tebusan kepada Tuhan Elohim, sampaikan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, dan juga lembu. Ada di situ manusia? coba. Ada manusia di situ disebutkan. Ya, izin jawab, Pak. Iya, silakan. Sebelum Tuhan Yesus itu dimasukkan ke diturunin dari tiang salib atau sebelum dipaku, kan di situ Tuhan kami berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus Yesus berdoa kepada siapa tuh? Ya Allah Bapaknya. Kepada Tuhannya. Allah Bapaknya. Tuhannya kan? Iya ya, itu kan Yesus itu sebenarnya kan yang diutus Allah. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan tapi utusan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Yesus siapa? Utusannya. Dia siapa? Tuhan. Siapa yang membunuh? Manusia. Siapa yang dibunuh? Manusia. Yesus siapa? Tuhan. Ini kenapa yang kayak gini belepotan kayak gini iman saudara? Yang dibunuh Tuhan, yang diutus Tuhan, yang mengutus Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang mengutus satu, yang diutus satu. Berapa itu? Satu. Tuhan kita, cuman kan kita berbeda-beda cara kita untuk melakukan terbaik menurut agama kita. Tuhan semua umat manusia itu satu, Pak. Hindu itu satu Tuhannya, Buddha itu satu Tuhannya, Konghucu satu Tuhannya, Kristen satu Tuhannya. Siapa Tuhan yang satu yang Anda maksud? Allah Bapa. Ya Allah Bapa yang ada di surga. Kalau Yesus utusan Allah, bukan Tuhan. Bukan. Yesus itu utusan Allah. Iya, Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Tadi katanya Tuhannya satu. Ini yang saya katakan tadi. Wa ikhwanuhum yamud
takhudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Kalian sedang membantu setan di dalam menyesatkan umat Islam, dalam menyesatkan manusia. Kalian lagi mewakili setan itu. Anda mengatakan Tuhan Anda satu, Hindu satu, Buddha satu, Islam satu, Kristen satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Allah Bapa yang di surga. Yesus? Ya itu yang diutus, Pak. Ya iya, Tuhan atau bukan? Tuhan juga katanya. Anda mau menyesatkan siapa di sini? Saya nggak menyesatkan siapa-siapa. Cuman saya kan hanya memberitakan apa yang saya tahu. Saya nggak mengada-ngada. Nah, Tuhan Anda satu. Iya satu. Namanya? Ya Tuhan kamu juga satu kan? Ya, nama Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ya Allah Bapa yang ada di surga. Yang ada di surga. Kalau yang anaknya Maria, Tuhan juga? Itu utusan Allah. Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya. Lah terus saya nyebutnya siapa? Karena itu Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda ingin menipu umat Islam, bahkan Anda ingin menipu Allah, tapi sesungguhnya Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Tuhan Anda satu, namanya siapa? Allah Bapa. Anak Maria? Ya Tuhan juga, berarti dua. Admin, YouTube-nya admin. Gimana? Tuhan Anda satu, namanya Allah Bapa yang di surga. Anak Maria, Tuhan juga. Berarti dua. Ini gimana ceritanya Anda mengatakan satu tapi dua? Anda makan dua, bayarnya satu. Tertawakan orang kita. loh Pak, kan saya yang saya jawab yang ada di dalam pengetahuan saya, yang ada di dalam jati diri saya. Itu yang saya jawab. Iya, tapi apakah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, tapi ternyata dua, apakah Anda tidak malu mengakuinya? Tuhan Oke, saya satu. Jadi saya tanya balik, menurut Bapak Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa? Allah. Tuhan orang Buddha itu siapa? Mana saya tahu Tuhannya dia siapa? Jadi menurut Bapak orang Buddha itu tujuannya bukan hanya itu agama itu didirikan untuk memasuk ke surga, nggak satu tujuan gitu maksudnya? Ya, masing-masing agama itu punya tempat kembali. Tetapi di antara banyak agama di atas muka bumi ini, hanya ada satu pengajaran yang berasal dari Tuhan yang benar, yaitu agama Salam. Ya kalau menurut Bapak itu benar, terus gimana Bapak keberatannya kalau itu menurut Bapak benar? Saya nggak ada keberatan, saudaraku. Kan tadi Anda muncul di sini. Kenapa ada diskusi-diskusi kayak begini ada? Ya, saya punya kewajiban dan juga punya hak untuk menjawab itu kan. Maka saya jawab, agama Kristen dari sejak penjajahan Belanda, Portugis itu mengajarkan agar pribumi mengikuti ajaran agamanya. Kan begitu. Sedangkan ajaran agama Anda adalah ajaran yang mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Maka kami muncul kemudian membentengi akidah umat kami agar jangan menyembah manusia. Apakah itu salah? Kan tidak salah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Emang agama lu bener? Nabi mana yang ngajarin agama lu? Kan gitu jawaban kasarnya. Enak kali kau mau menghukum. Pertanggungjawabkan dulu, buktikan dulu agamamu benar. Agama bisa dilihat benar dari aspek ketuhanannya. Nah, kita berbicara mengenai aspek ketuhanan. Sejak kapan anak Maria itu menjadi Tuhan? Sedangkan anak Maria sendiri sibuk siang dan malam menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 23. Kata Yesus, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Yesus menyembah Tuhan kok.
Kenapa dituhankan? Maka kami muncul kemudian untuk membentengi akidah umat Islam agar jangan mau kemudian diajak menyembah kepada Tuhan yang bertuhan. Gak salah kan bang? Iya kan? Ya nggak salah. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Salaman kita kalau gitu. Lanjut. Mau saya tanya balik Pak, apakah ada datanya bahwa umat Kristiani untuk mengajak pribumi semua hanya untuk masuk ke umat Kristiani? Ya kan ini beritanya, ini kitab saudara sendiri Markus 16 nomor 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lah kami juga makhluk. Berarti perintahnya orang Kristen harus menginjili kami kan? Ini kan dalil. Markus 16 nomor 15 kan gitu. Jadi Anda silakan penginjilan, kami juga akan membentengi akidah umat kami. Sama-sama kita. Kenapa pakai eho cuma las? Itu kan tidak ada kopi Bang Handi. Itu saudaraku ya. Saudara Mora, jadi Anda sudah mengatakan tidak ada yang salah. Emang nggak ada salah. Silakan Anda beritakan Injil. Ayo Injilin saya, Bang Suma. Ya, tidak ada keselamatan tanpa menyembah Yesus. Minta dalilnya dong, paman. Nggak ada dalil. Lalu apa dasarnya menyembah Yesus? Tidak ada dalilnya. Hanya karena ikut-ikutan. Oh nggak bisa. Keselamatan itu harus dicari berdasarkan dengan pewahyuan. Seperti itu saudaraku. Morah. Lanjut. Silahkan kan. Kenapa mulai ngelek ya? Terpental saya. Sama Pak De, sabar. Silakan saudara, silakan. Ya halo, dengar suara? Iya, dengar. Itu kan Bapak sendiri tadi yang membilang bahwa di dalam kitab Injil kami beritakanlah semua Injil kepada semua umat makhluk hidup. Terus? Berarti menurut pandangan Bapak di situ kami hanya memberitakan untuk orang Bapak biar supaya masuk ke Kristen gitu. Kan dalilnya barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Gimana mungkin kami mau percaya? Lawang ajaran kayak begitu nggak ada nabi yang ngajarkan sembah manusia. Itu ajaran nabi mana? Nah itu dia Pak. Itu semua tergantung tarik diri masing-masing Pak. Ya tapi kan faktanya dihukum katanya kalau tidak percaya. Berarti Bapak percaya itu nanti dihukum? Ya saya nggak percaya berarti saya mau dihukum. Enak kali saya mau dihukum. Saya harus membantah dong. Ya kan Bapak sendiri tadi yang bilang kalau kami tidak mengikuti nanti dihukum. Bapak bilang. Iya. Lah berarti Bapak percaya bahwa Bapak nanti dihukum? Ya iya. Ini kata dalilnya kan. Kan Anda membicarakan, misalnya nih Anda datang ke rumah kami itu ya, door to door. Bapak, Tuhan di surga mengasihi Bapak. Kalau Bapak tidak percaya kepada Yesus yang datang menembus dosa Bapak, maka akan mati Bapak akan mati dalam dosa Bapak, dan Bapak akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya takutlah kami, ngerilah kami mendengarnya, ya kan? Sebab ada firman Tuhan berkata di dalam Markus 16 nomor 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan ada dalilnya kayak begitu. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Takutlah kami dihukum. Nah sekarang apakah ini harus dipercaya data itu? Kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari, jangan-jangan ini hoax kan gitu. Nah ternyata setelah kita pelajarin, ini gak ada perintah untuk kemudian menyembah kepada Yesus. Gak ada. Mana perintahnya nyembah kepada Yesus? Mana? Ada? Gak ada. Jadi kami mengatakan ini hoax karena tidak ada perintahnya. Sementara di dalam Matius 17 nomor 5 jelas dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mana? Saya ingin dengar dari mulut Yesus. Mana coba? Pasang kuping saya nih. Wahai manusia, sembahlah aku saja, jangan yang lain. Mana? Gak ada. Nah, sementara teman-teman Kristen menyembah Yesus. Mana perintahnya?
Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai membuat kejahatan? Karena menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Kalian menyembah aku bukan atas kehendak Bapa. Oh tidak, Yesus, kami menyembahmu karena kehendak Bapa. Mana dalilnya? Sembahlah anakku, mana dalilnya? Kan tidak ada. Dia cuma mengatakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah anakku, Yesus. Ya sudah, mari kita dengarkan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Tuhan dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Coba, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan Tuhan. Aku tidak menghakimi dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Lalu mana dasarnya kita tuhankan? Ke ayah, enggak ada. Jadi yang menyembah tanpa perintah itu adalah iman membabi buta namanya. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Diusir orang-orang yang tidak mendengarkan kehendak Bapa atau yang tidak mengikuti kehendak Bapa. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi gimana? Kami harus ya silakan. Kalau di agama Bapak itu membuat kejahatan dilempar kemana, Pak? Neraka. Ya udah sama kan? Ya, tapi yang dikatakan membuat kejahatan itu adalah yang menyembah manusia. Matius 7 nomor 21, coba Anda baca. Dilempar ke neraka orang-orang ini. Saya nggak mau anak keturunan saya dilempar ke neraka. Maka saya harus membentengi akidah mereka dengan tampil sebagai apologet di sini. Gitu Bang. Jadi orang Bapak menyembah siapa? Allah, Tuhan yang mengutus Yesus. Ada nggak? Tuhan yang mengutus Yesus. Iya. Ya, mungkin itu sama aja Pak. Ya kita juga kan Tuhan yang mengutus Yesus itu saya bilang tadi kan itu utusan Allah. Yesus? Yesus itu utusan dari Allah. Bukan Yesus, bukan Tuhan. Iya Yesus. Iya, yang saya tanya anak muda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu juru selamat yang utusan dari Allah. Tuhan juga? Ya dia juru selamat kami Pak. Dialah yang menyampaikan doa kami ke Allah Bapa. Gimana? Ya Yesus itu juru selamat kami karena melalui dialah kami berdoa supaya doa kami sampai ke Allah Bapa yang ada di surga. Iya. Sekarang dia yang Bapa itu sendiri atau bukan? Utusan Pak, utusan Allah. Berarti bukan Bapa. Ya gini aja saya kasih contoh Pak. Orang tua Bapak melahirkan Bapak. Iya. Ya, orang tua Bapak melahirkan Bapak. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak. Ini salah satu contoh ya. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak supaya dia memanggil Bapak ayah atau Bapak. Apakah saya adalah Bapakku? Itu kan dari saya buat salah satu contoh Pak. Nah ini makanya contohnya aku pertanyakan. Makanya saya pertanyakan, apakah aku ini adalah Bapakku? Kan babang cuma. Gimana tadi Pak? Apakah aku adalah Bapakku? Iya. Gimana ceritanya? Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Oke? Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti
henti-hentinya menyesatkan. Apa yang sedang saudara lakukan ini adalah untuk menyesatkan manusia. Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan saya adalah bapakku sendiri? Berarti saya, waduh, saya yang ayolah saudaraku, gunakan akal di dalam beriman. Ada kesempatan ya. Pelajari Bibelnya baik-baik. Pelajari Bibelnya baik-baik. Jangan hanya mendengarkan doktrin dan dogma. Bibel Anda sendirilah yang akan mengantarkan kepada Islam. Kalau Anda bisa menggunakan akal Anda dengan baik. Bibel Anda lah yang akan mengantarkan hidayah. Kalau Anda bisa menggunakan akal dengan baik. Itu. Jangan dulu masuk ke ranah Quran. Ke Bibel Anda saja dulu. Kalau Anda dapat menemukan poin-poin kebenaran di dalamnya, yang mana kebenaran itu adalah hasil daripada filter akal Anda sendiri, dan Anda jujur terhadap diri Anda, tidak ego terhadap iman dan doktrin, maka Anda akan menemukan Islam. Islam itu agama rasional, agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan, agama yang sejalan dengan zaman, agama yang sejalan dengan peradaban manusia sampai hari kiamat. Secantik apapun zaman, seindah apapun dan semodern apapun zaman, Al-Quran akan tetap menjadi cahaya di tengah-tengah perkembangan zaman tersebut. Kalau Anda bandingkan dengan kitab saudara, ya tengok malam ini, bagaimana mungkin kemudian di yang kemudian menyembah kepadanya selain manusia. Itu dulu sampai